Direktur Liu dari grup Tianhe, menghadiahkan sepasang giok ke Tian Rui. Komisaris Wang dari properti Shengyuan, menghadiahkan sebuah patung guanyin kayu cendana merah. Lihatlah, benalu ini datang numpang makan lagi. Ibu, biar bagaimanapun dia kan suaminya presiden grup Y kita. Presiden apanya? Keluarga Y cepat atau lambat akan jadi milik ayahmu. Qingyan itu cuma pekerja rendahan. Nenek, semoga nenek selalu dilimpahi keberkahan, dikaruniai umur yang panjang. Duduklah. Tuan Qin Chuan menghadiahkan sebuah gelang tali merah. Gelang tali merah, dia ini mau merayakan ulang tahun atau mau melucu? Pasti menantu yang numpang hidup di keluarga Ye, kan? Kudengar dia bahkan tidak punya pekerjaan. Ampun, Qin Chuan. Ulang tahun nenek yang ke-80 ini, kau cuma kasih ini. Bukannya aku mau mengkritikmu, Yok Hetian dari Direktur Liu itu. Harganya sudah ratusan juta loh. Kau ini biar bagaimanapun menantu keluarga Y. Tapi malah memberikan barang murahan dari pinggir jalan. Bagaimana orang luar akan memandang keluarga Y kita? Ibu jangan bicara seperti itu. Mungkin Qin Chuan memang cuma mampu beli barang seperti ini. Cukup. Qin Chuan, kau dan Qingyan sudah 3 tahun menikah. Sebagai pamanmu, tadinya aku tidak mau banyak bicara, tapi acara seperti ini, setidaknya kamu jaga dong harga diri Qingyan. Paman pasti pernah dengar pepatah lama, kan? Biar hadiahnya sederhana, yang penting niatnya tulus. Qingyan, yang ku maksud itu bukan soal hadiahnya, tapi sikapnya. Coba kamu lihat pakaiannya hari ini, apa pantas buat datang ke pesta ulang tahun, malah lebih mirip gembel. Nenek, tali merah ini bisa menolak bala, bandul ini bisa membawa keselamatan. Semoga nenek selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Alah, sudahlah, kalau miskin ya miskin saja. Tidak usah cari-cari alasan. Niatnya sudah kuterima. Kamu. Nyonya besar, Tuan Muda Zhao Lingtian dari keluarga Zhao sudah tiba. Nyonya besar Ye, saya Zhao Lingtian. Mohon, maaf saya datang terlambat. Ini pasti harganya sampai miliaran rupiah, kan? Cuma hadiah kecil, tidak ada apa-apanya. Untuk merayakan ulang tahun orang tua, ketulusan itu yang paling utama. Tapi tentu saja, soal ketulusan ini, mungkin ada orang yang tidak terlalu paham. Hadiah dari Tuan Muda Zhao ini sungguh sangat berkesan. Qin Chuan. Bukannya aku sudah kasih kamu uang, ya, buat beli hadiah ulang tahun. Kenapa kamu cuma kasih seutas tali merah? Dalam memberi hadiah, ketulusan hatilah yang paling berharga. Qin Chuan, aku bukannya mau menyalahkanmu, tapi kamu harus sadar, apa yang sedang kita hadiri hari ini, semua orang penting dan terpandang di kota Jiangnan ada di sini. Paman dan keluarga, memang dari awal sudah tidak menyukaimu. Kamu malah memamerkan barang ini, sama saja sengaja memberi mereka celah. Uangnya, tidak aku pakai. Asparasanam. Uang 20.000 itu tidak aku sentuh sepeser pun, nanti aku kembalikan kepadamu. Alam, kenapa kamu? Tali merah ini, aku sendiri yang merajutnya.
Liontin gioknya, aku sendiri yang memolesnya. Butuh waktu setengah bulan untuk ulang tahun tetua. Ketulusan jauh lebih penting daripada harga barangnya. Uang yang kamu berikan itu milikmu, bukan milikku. Kalau aku memakai uangmu hanya untuk pamer, baru benar-benar memalukan. Kamu. Padahal kamu bisa saja menjelaskannya. Kenapa tadi diam saja? Memangnya ada gunanya aku bicara? Ingin mereka lihat itu bukan hadiahnya, tapi lelucon. Lain kali, jangan begini lagi. Aku tidak ingin melihatmu terus-terusan dihina. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. King Yan, boleh aku pinjam Qingyan sebentar? Ada hal yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Pergilah. 5 menit. Zhao Lingtian, mencari dia untuk bicara berdua, pasti ada udang di balik batu. King Yan, kamu sudah menikah dengan Qin Chuan selama 3 tahun. Yang pernah dia berikan kepadamu, bahkan apartemen tempat kalian tinggal saja, dibeli menggunakan uang keluarga Ye. Mobil yang kamu pakai, kan fasilitas dari perusahaan. Terus dia bagaimana? Hari ini, tokoh-tokoh penting kota Jiangnan berkumpul di sini. Tapi dia, bahkan satu hadiah ulang tahun yang pantas pun, tidak sanggup memberikannya. Oh bukan, malah membawa seutas tali buat menipu. Mu terus ikut sama dia. Sebenarnya, cari apa sih? Urusanmu dengan Qin Chuan. Aku tahu. Bukan urusanku. Tapi aku punya satu kebiasaan. Aku tidak tahan melihat sesuatu yang berharga disia-siakan. King Yan. Ucapan Tuan Muda Zhao itu benar. Qin Chuan itu, selama 3 tahun ini, selain numpang makan dan numpang tinggal padamu, apalagi yang pernah dia lakukan? Pria seperti Qin Chuan itu, luar sana ada banyak sekali. Tapi pria sekelas Tuan Muda Zhao, kalau dilewatkan, tidak akan ada lagi. King Yan, paman tertua, cuma mau bilang satu hal. Pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga Ye adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Sudah selesai bicaranya. Pertama, Qin Chuan adalah suami yang aku, Ye Qingyan, pilih sendiri. Alam luar biasa aku mengakuinya. Aku tidak akan menyesal. A2. Asas pernikahanku. Aku sendiri yang berhak menentukan. Siapapun yang bicara tidak akan ada gunanya. Sekalipun langit runtuh, ini tetap urusanku sendiri. Ketiga. Tuan Muda Zhao, tolong menjauhlah dariku mulai sekarang. Kung Yan, mu pasti akan menyesal. Qin Chuan, kau tak bisa melindunginya. Apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pulang lebih awal. Qin Chuan, Zhao Lingtian, apa maumu? King Yan, aku hanya ingin bicara sebentar dengan suamimu, jangan menghalangiku. Kalau mau bicara, katakan langsung di depanku. Baiklah. Akan kukatakan di depanmu, Qin Chuan, 5 juta, buatlah surat cerai. Menghilanglah dari kehidupan King Yan. Seumur hidupmu, kau takkan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Ini kesempatanmu untuk pergi dengan terhormat. Zhao Lingtian, apa hakmu datang ke acara pesta ulang tahun keluargaku, mengatakan hal semacam ini? Ancang sekali kau. King Yan, aku ini sedang membantumu. Membantuku, mempermalukan suamiku di depan semua orang. Kau sebut itu membantuku? Qin Chuan, Biar aku yang urus, 5 juta. Kenapa? Kau tertarik? 10 juta juga boleh, tidak akan kujual. Qin Chuan, jangan sampai aku memakai cara kasar. Memangnya, kau mau apa? Fang Hu. Zhao Lingtian, beraninya kau di pesta ulang tahun nenekku, main tangan. King Yan, minggir. Urusan laki-laki. Ini urusan keluargaku, bukan urusanmu. Tidak apa-apa. Fang Hu, hajar dia. Aku bilang hajar dia. Qin, Tuan Qin, kau sedang apa? Keparat, cepat bangun. Tuan Muda Zhao. Kita tidak boleh menyentuhnya, orang ini. Benar-benar tidak boleh disentuh. Dia itu cuma benalu tidak berguna. Bukan seperti itu. 3 tahun yang lalu,
Perbatasan utara, pasukan tentara bayaran kita yang berjumlah 8.000 orang, hanya oleh satu orang, dalam waktu semalam, dihancurkan total. Orang itu adalah dia, Muasa Kuil Dewa Perang, In Chuan, dengan nama sandi Asura. Bawa Zhao Lingtian. Anyah dari sini. Kuil Dewa Perang. Omong kosong macam apa itu? Aku tidak pernah mendengarnya sama sekali. Jangan dia mengarang gelar itu sendiri. Menantu benalu yang cuma bisa numpang hidup. Bisanya mengaku penguasa kuil Dewa Perang. Pengawal ini pasti sudah gila. Fang Hu. Omong kosong apa yang kau bicarakan ini, Tuan Ye? Aku tidak bicara omong kosong. Kejadian 3 tahun yang lalu. Siapa yang tahu itu benar atau tidak? Orang yang bahkan tidak mampu membeli setelan jas. Apanya yang Dewa Perang? Cihki. Lelucon, macam apa ini? Apanya yang penguasa kuil Dewa Perang? Kalau dia memang orang yang sehebat itu, mana mungkin dia berakhir jadi menantu benalu di keluarga Ye? Fang Hu. Kau disuap olehnya untuk bersandiwara di sini. Tuan Muda Zhao, saya tidak bersandiwara, cukup. In Chuan. Aku tidak peduli siapa kau 3 tahun yang lalu. Sekarang kau hanyalah seorang pecundang. Kau tidak pantas menjadi suami King Yan. Berkacalah sedikit. Cepat enyah dari kehidupan King Yan. Sudah bicaranya? Kalau sudah, minggir sana. Aku mau pulang bersama istriku. Ayo kita pergi. In Chuan, kau pikir urusan kita sudah selesai, Kung Yan? Cepat atau lambat kau pasti akan menyesal. Zhao Lingtian, yang terakhir kalinya aku bilang padamu, aku tidak akan pernah bercerai. Berhentilah bermimpi. Katakan. Siapa dia sebenarnya? Jelaskan semuanya padaku dari awal sampai akhir, Tuan Muda Zhao. 3 tahun yang lalu, kuil Dewa Perang adalah kekuatan terbesar di wilayah utara. Tidak ada duanya. Dan dia adalah penguasa dari kuil Dewa Perang. Lalu kenapa? Lalu, 3 tahun yang lalu, tiba-tiba menghilang. Yang bilang dia sudah mati. Ada juga yang bilang, dia dibunuh oleh musuhnya. Kuil Dewa Perang hancur berantakan hanya dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jadi sekarang dia cuma anjing pecundang. Gak punya kekuasaan, gak punya anak buah, sembunyi di keluarga Ye jadi sampah. Tuan Muda Zhao, saya tidak yakin. Tapi walaupun dia sudah tidak punya kekuasaan, kemampuan bertarungnya, aku nggak mau dengar omong kosong itu. Emangnya, kenapa kalau dia jago berantem? Mi Jiangnan. Bukan perbatasan utara, aku punya banyak uang, punya orang, punya koneksi. Dia itu cuma anjing pecundang yang sudah habis masanya. Beraninya dia merebut wanita milikku, Tuan Muda Zhao. Sarankan Anda sebaiknya. Sarankan apa? Takut sama dia. Fang Hu. Kamu sudah ikut aku 3 tahun. Aku nggak pernah pelit sama kamu kan? Tidak. Tuan Muda Zhao sangat baik kepada saya. Terus kenapa hari ini kamu berlutut di depannya? Di depan semua orang. Kamu sudah bikin aku malu besar. Gimana caramu menebusnya? Tuan Muda Zhao. Mulai hari ini, mau kuasan pumunan dipasangnya aku is memahami. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Nah usah ikut aku lagi, Tuan Muda Zhao. Enyah kau. Aochian. Aku butuh orang-orangmu. Ada urusan apa? Ada 1 orang. Malam ini harus dikasih pelajaran. Jangan kasih ampun. Hajar dia habis-habisan. Hajar sampai dia berlutut minta ampun. Tak siapa? In Chuan. Menantu benalu dari keluarga Ye itu. Mengerti. Beberapa orang. Jumlah orang gak penting. In Chuan. Aku nggak peduli siapa kamu 3 tahun lalu. Hari ini kamu sudah bikin aku malu di depan semua orang. Untuk urusan ini, bakal ku buat kamu bayar semuanya berkali-kali lipat. Kung Yan adalah wanita incaranku. Zhao Lingtian, siapapun yang berani menghalangi jalanku, akan ku habisi. Qin Chuan. Soal apa yang dikatakan Fang Hu tadi? Jangan dipikirkan lagi, cepatlah istirahat. Kamu nggak mau jawab pertanyaanku lagi. Kalau sudah saatnya, pasti akan ku beritahu. Baiklah. Kamu mau keluar? Lambungmu kan lagi nggak enak, pesta ulang tahun tadi.
Kulihat kamu hampir nggak makan apa-apa. Aku mau beli bahan makanan dulu. Biar ku buatkan makan malam untukmu. Inu, kan sudah jam berapa? Aku segera kembali. Kamu yang namanya Qin Chuan. Apa? Tuan Muda Zhao menyuruhku menyampaikan pesan, katakan. Tuan Muda Zhao bilang, soal kejadian di pesta ulang tahun hari ini, beliau sangat tidak senang. Lalu, beliau memberimu dua pilihan. Besok, kamu harus ceraikan Ye Qingyan dengan sukarela. Lalu angkat kaki dari kota Jiangnan. Jangan pernah menampakkan diri lagi di hadapan Tuan Muda Zhao. Kalau aku tidak mau. Ternyata nyalimu besar juga. Bagus. Aku paling suka menghajar orang keras kepala sepertimu. Mau patah satu kaki, atau patah dua-duanya. Pilih sendiri. Gimana? Kok diam saja? Takut? Ya, Bang. Kayaknya dia ketakutan setengah mati. Gimana? Kalau aku langsung hajar saja dia, santai dulu. Tuan Muda Zhao sudah bilang, beri dia kesempatan dulu. Bagaimanapun juga, dia ini kan menantu keluarga Ye. Menantu numpang. Numpang ya, tetap saja numpang. Kalau diperhalus sih namanya menantu. Tapi kasarnya, dia cuma seekor anjing, kan? Anjingnya keluarga Ye. Tuan Muda Zhao sudah naksir Nona Ye. Jadi anjing ini harus minggir. Qin Chuan, aku sarankan kau tahu diri saja. Status Tuan Muda Zhao di kota ini, kau pasti sudah tahu. Apapun yang dia inginkan, selalu berhasil dia dapatkan. Kau ini cuma laki-laki benalu. Buat apa mempersulit diri sendiri? Sudah selesai bicaranya. Kurang lebih begitulah. Cepat beri jawaban yang pasti. Kalau begitu, aku juga ada pesan untuk kalian. Coba, katakan, pulang, dan beritahu Zhao Lingtian. Qingyan adalah istriku. Umur hidup akan tetap begitu. Kalau dia mau, suruh dia datang sendiri. Mengirim kroco seperti kalian, sama sekali bukan tandinganku. Hei kawan, tadinya aku masih mau menjaga harga dirimu. Tapi karena kau tidak tahu malu, jangan salahkan kami kalau main kasar. Semuanya. Kesempatan terakhir. Enyahlah. Banyak bacot. Hajar dia. Serang. Semuanya. Serang, Tuan Muda Zhao bilang, patahkan satu kakinya, dapat imbalan 3 juta. Kau, brengsek kau. Pulang, dan beritahu Zhao Lingtian. Beritahu dia. Wanita milikku, Qin Chuan, tidak pantas dia dambakan. Kalau dia berani kirim orang lagi, berapapun yang datang, akan kuhancurkan semuanya. Beritahu Zhao Lingtian, dalam waktu 3 hari, pergi ke keluarga Ye untuk bersujud dan minta maaf. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Orang ini benar-benar monster. Tanganmu. Cuma lecet. Qin Chuan, kamu pikir aku ini bodoh? Zhao Lingtian mengirim orang untuk menyerangmu, kan? Qingyan. Masih ingat 3 tahun yang lalu, yaitu sehari pernikahan kita. Yang kamu katakan. Kamu bilang, tidak peduli aku ingin kamu menjadi seperti apa, kamu pasti bisa melakukannya. Dunia ini, hanya aku yang bisa mengubahmu. Aku memang pernah mengatakannya. Lalu kenapa sudah 3 tahun berlalu, kamu sama sekali tidak berubah?
3 tahun. Mereka memakimu pecundang, suami benalu yang cuma numpang hidup. Setiap kali, aku selalu pura-pura tidak peduli. Bahkan ibuku sampai menelepon untuk bertanya. Aku menyesal. Aku. Sebenarnya tidak pernah merasa menyesal, tapi aku benar-benar lelah. Waktu Fang Hu berlutut hari ini, aku tidak tahu apakah semua itu benar. Kamu juga tidak mau memberitahuku, tapi Qin Chuan, aku tidak ingin melihat kamu direndahkan orang lain lagi. Sehari pun aku tidak mau. Baiklah. Aku tidak menangis. Mu tidak menangis, aku cuma. Sedikit lelah. Aku tahu. Sana, pergilah memasak. Baik. Katakan. Yang sebenarnya terjadi, Tuan Muda Zhao. Orang itu, ya sama sekali bukan manusia, dia itu monster. Belasan orang dari pihak kita, sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalas. Memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Anda, Asyagya, Empu Biak, ingkian keindahan alam luar biasa apa, yang dia katakan, bilang. Berapapun orang yang datang, akan dia habisi semuanya. Dia juga bilang, menyuruh Anda datang sendiri ke keluarga Ye untuk berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Tuan Muda Zhao, orang ini benar-benar tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Lupakan saja, kamu pikir aku, Zhao Lingtian, ini orang macam apa, dipermalukan oleh seorang menantu numpang. Dan kamu menyuruhku melupakannya begitu saja. Bukan begitu maksud saya, keluar kau. In Chuan. Kamu memang jago bertarung, tapi apa kamu pikir? Hanya dengan 2 kepalan tangan, bisa melindungi Ye Qingyan. Apa kamu sudah menghubungi Ye Chongde? Sudah. Pertemuannya besok sore. Berapa kekurangan dana perusahaan Ye bulan depan? Setidaknya 200 juta. Iapkan rencana dana 300 juta, biar aku yang tentukan syaratnya. In Chuan, tinjumu mungkin bisa mengalahkan orang, tapi tidak akan bisa mengalahkan uang. Aku akan membuat istrimu, mengusirmu sendiri dari sisinya. Kamu ikut lagi. Daripada aku menganggur. Tidakkah kamu bisa mencari pekerjaan? Menjagamu adalah pekerjaanku. Jangan lupa, apa yang kamu janjikan padaku semalam. Kan tidak bertentangan. Terserah kamu saja. Paman Besar. Asprasanam, rapat Dewan Direksi Darurat. Sakti apa yang mengusulkannya? Apa agendanya? Baiklah, aku mengerti. Apa? Paman Ye. 300 juta. Sudah cukup untuk menutup kerugian perusahaan Ye, kan, Tuan Muda Zhao? Uang 300 juta ini pasti tidak diberikan secara cuma-cuma, kan? Tentu saja tidak. Aku ingin Ye Qingyan menyerahkan posisi direktur utama. Bukan hal yang mudah. Nyonya besar masih ada. Qingyan ditunjuk langsung olehnya, makanya aku butuh dukunganmu di rapat direksi. Asalkan Qingyan melakukan kesalahan, Dewan Direksi berhak menangguhkan jabatannya. Kesalahan macam apa? Soal itu, biar aku yang atur. Paman Ye hanya perlu melakukan satu hal, tunggu sampai dia buat masalah. Segera adakan rapat direksi darurat. Tuan Muda Zhao. Setelah 300 juta masuk ke rekening, saya ingin melihat perjanjian investasi tertulis hitam di atas putih. Tenang saja, Paman Ye, kita ini kan keluarga. Omong-omong, Paman Ye. Pria bermarga Qin itu, akhir-akhir ini dia masih terus menempel pada Qingyan, pecundang itu. Mengikutinya setiap hari, persis seperti anjing. Anjing juga bisa menggigit sesekali. Singkirkan dulu kekuasaan majikannya, anjingnya juga akan pergi sendiri. Pihak Sheng Yuan, bersiaplah untuk bertindak paling lambat besok, buat mereka membatalkan kontrak dengan keluarga Ye. Kalau membatalkan kontrak, denda pelanggarannya setidaknya 200 juta. Cuma 200 juta, biar aku yang bayar. Asalkan bisa membuat Ye Qingyan berlutut memohon padaku. Uang segini. Bukan apa-apa. Direktur Ye, properti Sheng Yuan. Membatalkan kontrak kita. Asprasanam. Pagi ini mereka resmi mengirim surat untuk menghentikan semua kerjasama dan menuntut kita atas pelanggaran kontrak. Menurut klausul kontrak, kita harus membayar denda 200 juta. Pelanggaran kontrak, benar.
Mereka bilang, kita dituduh membocorkan rahasia bisnis mereka. Tapi, aku sudah memeriksanya. Tidak ada catatan kebocoran apapun dari pihak kita. Ayah Kunbo main kotor. Tenang. Coba pikirkan dulu. Sekarang, siapa yang paling ingin melihatmu hancur? Chongde, Ya apalagi, Zhao Lingtian. bos dari Shengguan. Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Direktur uang dari Shengyuan Property. Anaknya adalah teman sekelas Zhao Lingtian waktu kuliah. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Tapi meskipun kita tahu itu ulah mereka, denda penalti sebesar 200 juta sudah tertulis hitam di atas putih. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Dana tunai di rekening kita tidak cukup. Bisa bertahan berapa lama? 1 minggu. Paling lama. Cukup. Cukup untuk apa? Cukup bagiku untuk membuat perhitungan dengan mereka. Baiklah. Aku percaya padamu. Para dewan direksi yang terhormat, rapat darurat hari ini hanya untuk satu hal. Saya, Chongde, secara terbuka menuntut pencopotan Presiden Direktur Grup Ye Qingyan, pembatalan kontrak oleh Shengyuan, denda penalti sebesar 200 juta, kerugian kuartalan sebesar 3 juta, serta tingkat kehilangan pelanggan yang naik hingga 15%. Semua angka ini terjadi saat Qingyan menjabat sebagai Presiden Direktur. Paman besar, ada alasan lain di balik pembatalan kontrak Shengyuan. Sedang menyelidikinya. Menyelidiki, Qingyan. Perusahaan tidak punya waktu untuk menunggu penyelidikanmu. Berapa lama lagi dana operasional kita bisa bertahan? Mu lebih tahu dari saya. Presdir Ye. Laporan keuangan kuartal ini memang sangat buruk, Dewan Direksi. Sudah lama kecewa dengan kinerja Anda. Saya tidak bermaksud menyudutkan Qingyan, tapi sebagai salah satu pemegang saham utama, saya berkewajiban untuk angkat bicara. Apakah kemampuan manajemen Qingyan benar-benar sanggup mengatasi krisis saat ini? Paman. Paman sedang meragukan saya. Saya hanya bicara berdasarkan fakta. Kan sudah kubilang dari awal, seorang gadis muda tidak akan kuat menanggung beban ini. Pembatalan kontrak Shengyuan itu ada yang mendalanginya dari belakang. Saya sudah mencurigai seseorang. Qingyan, kalau kamu punya bukti, tunjukkan sekarang. Hari ini kita hanya melihat fakta. Dan faktanya adalah, perusahaan tertimpa masalah besar di bawah pimpinanmu. Mereka ternyata sudah dihasut oleh paman. Kan rekan sekalian, saya mengusulkan untuk menangguhkan jabatan Ye Qingyan sebagai presdir, dan saya yang akan mengambil alih sementara, sampai perusahaan berhasil melewati krisis ini. Para anggota dewan, silakan angkat tangan untuk memberikan suara. Paman. Paman sengaja mau menggulingkanku. Qingyan, paman melakukan ini demi menyelamatkan perusahaan. 7 suara setuju, 4 suara menolak, usulan disahkan. Baiklah. Karena ini adalah keputusan Dewan Direksi, aku menghargainya. Tapi paman, jika aku bisa membuktikan bahwa ada yang bermain kotor di balik semua ini, orang yang bertanggung jawab, tak satu pun yang bisa lolos. Qingyan, mu masih muda. Kalau kalah, harus mau mengakui. Setuju banding 4. Aku tahu. Aku tidak kalah, hanya saja waktunya tidak cukup. Kamu sudah tahu dari awal. Akan jadi seperti ini. Sudah kuduga. Lalu kenapa kamu tidak menghentikanku? Jalan yang harus kamu lalui, tidak bisa aku hentikan, tapi untuk urusan selanjutnya, serahkan padaku. Tuan Muda Zhao, selamat datang. Silakan lewat sini. Paman Ye tidak perlu sungkan, kelak kita juga akan menjadi satu keluarga. Qingyan, Apa? soal urusan perusahaan, matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Selama ada aku, perusahaan Ye tidak akan bangkrut. Perusahaan Ye adalah milik keluarga Ye. Tidak perlu Tuan Muda Zhao repot-repot mengurusnya. Qingyan, kenapa bersikap seperti orang asing begitu, antara kita berdua? Zhao Lingtian, tidak ada hubungan apa-apa di antara kita berdua. Tolong keluar dari sini. Baiklah, aku tidak buru-buru, kau sebentar lagi akan berlutut memohon padaku. Kau masih di sini rupanya, istrimu sudah ditendang dari jabatannya, kau sebagai seorang suami, tidak merasa kasihan. Tidak mau bicara, benar juga, bicara pun tidak ada gunanya, lagi pula kau tidak bisa membantunya, Zhao Lingtian. Kalau kau berhenti sekarang, semuanya belum terlambat. Beraninya, kau mengancamku, hanya dengan kemampuanmu itu, dasar pecundang yang menafkahi istri saja tidak mampu. Aku sudah memberimu kesempatan.
Hari ini aku memanggil kalian semua untuk membahas urusan keluarga kita, yaitu tentang pernikahan King Yan. Paman besar, pernikahanku tidak perlu dibahas, King Yan. Ini bukan hanya urusanmu seorang. Pernikahanmu dengan Qin Chuan sudah membuat seluruh orang di kota Jiangnan menertawakan kita. Wajah keluarga Ye sudah habis dipermalukan olehnya. King Yan, perkataan bibi besarmu itu benar. Coba, kau lihat si Qin Chuan itu, sudah 3 tahun. Bahkan sebuah pekerjaan yang layak saja dia tidak punya. Benar sekali. Para rekan bisnis di luar sana, semuanya menggunjingkan keluarga Ye di belakang. Aku bukan bermaksud menyalahkanmu. Tuan muda Zhao itu sungguh tulus padamu. Lagi pula, latar belakang keluarganya sangat bagus. Juga punya kemampuan yang hebat. Kalian, cukup. King Yan, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Zhao Lingtian, ini adalah urusan keluarga Ye. Kenapa kau ada di sini? Paman Ye yang mengundangku. Tuan muda Zhao adalah investor keluarga Ye, berhak berada di sini. King Yan, jangan salahkan kami kalau kami ikut campur. Maksud kami berkumpul hari ini sangat sederhana. Kau bercerailah dengan Qin Chuan. Tidak mungkin. King Yan, tenanglah sedikit. Aku sangat tenang. Dulu kalian yang memaksa Qin Chuan masuk ke keluarga ini. Sekarang kalian juga yang memaksanya pergi. Pernikahan seorang Ye Qingyan bukanlah mainan di tangan kalian. Hebat sekali. Sekarang kalian semua sudah merasa berkuasa ya? Mengadakan rapat keluarga, bahkan wanita tua sepertiku, sengaja kalian singkirkan. Ibu, kesehatan ibu sedang tidak baik. Memangnya kenapa? Apakah kesehatanku baik atau tidak? Bukan urusan yang harus kau cemaskan. Siapa yang mengusulkan perceraian ini? Ibu. Kami melakukan ini demi kebaikan King Yan. Aku tanya, siapa yang mengusulkannya? Aku yang mengusulkannya, ibu. King Chuan itu. Tutup mulutmu. Pernikahan King Yan. Asyidinesan ayah kalian masih hidup. Dialah yang merestuinya sendiri. Siapapun di antara kalian yang memaksa King Yan bercerai, berarti sama saja dengan menampar wajahku. Nyonya tua, saya hanya merasa King Yan pantas mendapatkan yang lebih baik dan saya mampu memberikannya. Kamu ini anak dari keluarga mana? Ini urusan keluarga Ye. Beraninya kamu ikut campur. Pertemuan hari ini bubar. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengungkit perceraian King Yan akan dicoret dari silsilah keluarga Ye. Selama Nyonya tua masih berkuasa, rencana ini tidak akan berhasil. Nenek. 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 Kenapa? Panggil ambulans. Astaga, Nyonya tua, kenapa ini? Cepat baringkan nenek. Tekanan darahnya sangat rendah, detak jantungnya tidak beraturan. Dugaan awal, ini serangan jantung akut. Kondisinya sangat buruk, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu, ayo pergi, berangkat sekarang juga. Tapi, Nona, dengan kondisi Nyonya tua saat ini, beliau mungkin tidak akan bertahan di jalan. Lalu kita harus bagaimana? Sudahlah. Bagaimanapun juga, beliau sudah membela aku dan King Yan. Bukan serangan jantung. Biar aku yang periksa, Wan. Jangan bertindak sembarangan. Qin Chuan, apa yang kamu lakukan? Jauhi Nyonya tua. Nyonya tua tidak terkena serangan jantung, melainkan keracunan. Kamu ngomong apa sih, keracunan? Kamu cuma suami benalu. Sejak kapan kamu bisa ngobatin orang? Tolong urus suamimu ini, jangan bikin kacau di saat begini. Wan, saya sudah praktek medis selama 20 tahun. Jelas-jelas serangan jantung akut. Percuma aku jelaskan. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Juga nggak bakal ngerti. Lagi pula, dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, apa dia bisa bertahan sampai ambulans datang? Kamu, abis dipasas bisa nyelamatin nyawanya. Qin Chuan, nenek sudah mau sekarat begini, malah sok jagoan di sini. Benar. Kamu ngerti apa soal medis? Gimana kalau kamu malah bikin nenek meninggal? King Yan, bawa suamimu pergi. Jangan biarin dia bikin malu di sini. Qin Chuan, kamu yakin? Yakin? Semuanya diam, biarkan dia coba. King Yan, kamu sudah gila. Aku bilang, tutup mulut kalian. Siapapun yang punya kemampuan ngobatin nenek, silakan maju. Kalau nggak punya kemampuan, mending tutup mulut kalian. King Yan, dia itu nenek kandungmu loh. Teganya kamu biarin orang yang bahkan nggak punya lisensi medis buat nyentuh dia.
Kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? In Chuan, kalau kamu berani macam-macam, sampai terjadi apa-apa pada nenek, aku akan membuatmu di penjara seumur hidup. Kak, tolong tenang sedikit. Qin Chuan itu cuma... King Yan, jangan gegabah. Kalau suamimu memang benar-benar bisa mengobati orang, masa selama 3 tahun ini, dapat satu pekerjaan saja dia tidak bisa? Yamu, iya DF, apa yang mau dia lakukan? Hentikan. Kamu. Kalau menghalangiku lagi, nyawanya benar-benar tidak akan tertolong. Jangan berlagak sok jago. Biarkan saja dia, nanti kalau nenek sampai kenapa-napa, kebetulan sekali. Teknik ini. Bagaimana bisa? Tanda-tanda vital nenek, ternyata perlahan pulih. Bagaimana mungkin? Aut wajah nenek. Sepertinya benar-benar berusaha, tidak ke... Detak jantungnya berangsur normal, tekanan darahnya juga kembali naik. In Chuan. Qin Chuan lagi. Pria ini. Nenek. King Yan. Jangan menangis. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Padahal tadi jelas-jelas sudah. Kamu. Sebenarnya, siapa kamu ini? Nyonya tua. Anda sudah aman. Qin Chuan. Mu pria. Terima kasih. Sudah semestinya. Tadi, siapa yang melarang dia menyelamatkanku? Ingatanku belum seburuk itu. Ibu. Tadi keadaannya sangat gawat. Kami cuma takut. Takut apa? Takut aku hidup lagi. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tanya padamu. Semua makanan dan keperluanku. Biasanya, siapa yang mengurusnya? Nyonya tua. Anda tahu kalau Anda bukan terkena serangan jantung, melainkan diracun. Aku tahu. Nenek. Nenek tahu. 6 bulan ini, badanku terus terasa aneh. Beperiksa beberapa kali pun katanya tidak ada masalah. Tapi aku sendiri tahu, ada yang sengaja mencelakaiku. Racun di dalam tubuh Anda, namanya racun pemutus jantung. Racun itu menumpuk perlahan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan memunculkan gejala gagal jantung. Hari ini dosisnya sudah mencapai titik kritis. Omong kosong. Siapa yang meracuni? Pak, kau punya buktinya. Memangnya saya bilang itu Anda, bibi tertua. Kalau saya tidak salah ingat, pelayan yang mengurus makanan nyonya tua sehari-hari adalah orang yang Anda pekerjakan 6 bulan lalu, kan? Bagaimana kalau Anda panggil dia kemari, konfrontasi? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Suruh Bibi Liu masuk. Nyonya besar. Bibi Liu, keluarga Ye selama ini sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kan, kebaikan nyonya besar padaku tak terhingga. Kalau begitu, katakan padaku, dalam tehku, siapa yang menyuruhmu memasukkan sesuatu? Kenapa kamu menatapku? Jangan sembarangan menuduh. Itu nyonya muda, memberiku sebungkus bubuk, dan menyuruhku setiap hari, mencampurkannya sedikit ke dalam teh nyonya besar. Dia bilang itu obat penenang, bagus untuk kesehatan nyonya besar. Omong kosong. Kapan aku? Cukup. Chongde. Tentang masalah ini. Apa kamu tahu? Ibu. Aku tidak tahu. Dan semua ulah Minhuar. Yamu, iya DF. Yamu, iya DF. Yamu, iya DF. Chongde. Apa katamu? Kamu yang menyuruhku melakukannya. Kamu sendiri yang bilang, kalau nenek tua bangka ini mati, barulah keluarga Ye menjadi milikmu. Kamu. Mu sudah gila. Alam luar biasa, aku yang gila. Sekarang kamu mau menjadikanku kambing hitam. Kata yang kamu ucapkan langsung di depanku. Kamu sudah lupa. Bagus. Bagus sekali. Keluarga Ye sudah mengadopsimu selama 40 tahun. Tapi kamu malah menginginkan nyawaku. Ibu. Bukan aku. Dan semua ulah Minhuar. Tutup mulutmu. Chongde. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Ibu. Angkat kaki dari rumah utama ini. Mulai sekarang, segala urusan keluarga Ye tidak ada hubungannya lagi denganmu. Ibu.
Bu sudah membesarkanku selama 40 tahun. Aku hanya khilaf sesaat. Dasar tidak tahu diuntung. Iurus selama apapun juga percuma. Dan kamu. Soal percobaan pembunuhan dengan racun itu, sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya padaku. Tidak. Bukan aku. Dia yang menyuruhku. Shiki. Nenek. Pergilah bersama ayah dan ibumu. Nenek. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan panggil aku nenek. Qingyan. Nenek. Urusan keluarga Ye. Mulai hari ini, kamu yang pegang kendali penuh. Perusahaan. Keluarga. Urusan pegawai. Semua keputusan ada di tanganmu. Nenek. Nenek, tenang saja. Aku sudah tua. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku serahkan keluarga Ye padamu. Aku merasa tenang. Qin Chuan. Mu pria. Nyawaku hari ini. Berhasil kamu selamatkan. Otang budi ini akan selalu aku ingat. Baiklah. Kali ini, jauh lebih berharga daripada batu giok itu. In Chuan. Kau belum pergi rupanya. Kemampuanmu memang benar-benar membuatku terkejut. Tapi apa kau pikir dengan menyelamatkan Nyonya Besar, semuanya sudah selesai? Zhao Lingtian. Apa yang kau punya untuk berdiri di sini? Aku sudah menyuntik dana 300 juta ke perusahaan Ye. Aku ini pemegang saham. Tentu saja aku berhak. Uang 300 jutamu itu, niatnya, untuk menghancurkan perusahaan Ye, kan? Mana buktinya? Apa kau punya bukti? Kau mau bukti? Pihak Sheng Yuan, bersiaplah untuk bertindak sebelum besok berakhir. Buat mereka membatalkan kontrak dengan perusahaan Ye. Kau, Sekadar mengingatkanmu, dari mana asal uang 300 jutamu itu? Kau yang paling tahu. Begitu, asal uang ini terbongkar, keluarga Zhao tidak akan punya tempat berpijak lagi di kota Jiangnan. Bagaimana kau bisa tahu? Bak saja. Sebelum besok pagi, tarik semua uangmu dari perusahaan Ye. Mulai sekarang. Jangan pernah berani muncul di hadapan Ye Qingyan lagi. Atas dasar apa? Atas dasar, kalau aku ingin kau lenyap, bahkan tidak akan bisa keluar dari kota Jiangnan. Awas kau. Aku beri kau waktu 1 hari. Kalau terlambat, tanggung sendiri akibatnya. Apa? Ada sedikit masalah dengan keluarga Ye. Masalah apa? In Chuan. Lebih sulit dihadapi dari perkiraan kita, In Chuan. Menantu benalu keluarga Ye itu, bukan orang sembarangan, bicara yang jelas. Punya rekaman saat aku memanipulasi Sheng Yuan. Dia juga tahu, soal bisnis rahasia keluarga Zhao, bagaimana rekaman itu bisa ada di tangannya, dan juga, kerja, sama kita dengan organisasi An Yuan, bagaimana dia bisa, aku tidak tahu, bocah, sialan, sebenarnya. Kekacauan sebesar apa yang sudah kau perbuat, aku cuma ingin, hanya demi seorang wanita, mau mengorbankan seluruh keluarga Zhao. Asalkan masalah An Yuan dan rekaman itu tidak tersebar, bagaimana kau bisa jamin, bahkan tidak tahu, bagaimana rekaman itu bisa bocor, pakai apa kau mau bernegosiasi dengannya? Lalu menurut ayah, kita harus bagaimana? Tarik semuanya, tarik sekarang juga. Tarik uang kita dari grup Ye, putuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Zhao Lingtian. Menyangkut pondasi keluarga Zhao kita, bukan untuk kamu pakai menggoda wanita, dengar tidak, dengar. Dan lagi. Qin Chuan itu, jangan berani-berani cari masalah dengannya lagi. Seluruh wilayah Jiangnan, tidak banyak orang yang tahu keberadaan An Yuan. Orang ini, akan kuselidiki sendiri, bereskan masalah ini sampai bersih. Besok, aku harus melihat hasilnya. In Chuan. Awas kau, ya. Presdir Ye, Zhao Lingtian pagi ini sudah menandatangani perjanjian penarikan modal. 300 juta ditarik sepenuhnya, tanpa ada syarat tambahan apapun. Bagaimana dengan pihak Sheng Yuan? Sheng Yuan Real Estate juga sudah mengirimkan surat pagi ini, menarik gugatan pelanggaran kontrak, memulihkan kerjasama, denda penalti tidak akan dituntut lagi. Sikap mereka berubah secepat membalikkan telapak tangan. Presdir Ye, kenapa? Keluarga Zhao tiba-tiba. Tidak penting. Yang penting adalah, krisis perusahaan sudah teratasi. Lalu, bagaimana dengan jabatan Anda? Chongde sudah diusir dari keluarga Ye. Kalian semua pasti sudah mendengarnya, karena dia bukan lagi anggota keluarga Ye. Maka jabatannya sebagai pejabat sementara presiden direktur otomatis tidak sah. Mulai hari ini, semuanya kembali seperti semula. Aku tahu. Beberapa dari kalian yang hadir di sini, sebelumnya memberikan suara setuju. Aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi, hanya kali ini saja. Presdir Ye.
Rapat selesai. Ngomong-ngomong, soal urusan grup Y ke depannya, kalau ada ide, bicara saja langsung padaku. Tapi kalau sampai ada orang yang berani main kotor di belakang, aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Kamu lagi yang merebus obat ini. Mu pria, Pahitnya minta ampun. obat yang bagus memang pahit rasanya. Dasar anak ini, bicara denganmu itu bikin lelah. Qin Chuan, duduklah. Soal kejadian hari itu, nenek selalu ingin bertanya padamu. Silakan, Nek. Keahlian 13 jarumu itu, kamu belajar dari mana? Guru saya yang mengajarkannya. Siapa gurumu? Seseorang yang sudah tiada. Sebenarnya, nenek tua ini juga tahu sedikit rahasia di masa lalu. Nenek percaya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Nenek, hanya punya satu permintaan. Katakanlah, Nick, Tolong lindungi King Yan dengan baik. pasti. Mendengar ucapanmu ini, nenek jadi lega. Selama bertahun-tahun di keluarga Ye, nenek tidak pernah turun tangan membantumu. Kamu, Menyalahkan nenek. orang-orang itu, omongan mereka. Saya sama sekali tidak peduli. Bagus. Bagus kalau kamu tidak peduli. Kamu memang pantas berasal dari tempat itu. Hook. Ada satu hal lagi. Mu pria, King Yan itu dari luar memang keras, tapi hatinya lembut. Sudah 3 tahun dia menikah denganmu, walaupun mulutnya tidak pernah bilang. Tapi di dalam hatinya, dia sudah menerimamu. Perlakukanlah dia dengan baik. Berusahalah supaya kakek bisa cepat menimang cicit. Audau. Sudah berapa tahun ya aku tidak mencarimu? 5 tahun. Terakhir kali kita bertemu di perbatasan utara. Untuk pekerjaan kali ini, sebutkan saja hargamu. Siapa targetnya? Kung Yan. Seorang wanita. Gup Ye. Muasa keluarga Ye. Apa untungnya bagimu kalau dia mati? Bukankah kau sangat menginginkannya? Sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan Qin Chuan? Kau mengenalnya? Beberapa hari terakhir ini, ada desas-desus yang beredar di kota Jiangnan. Katanya menantu numpang keluarga Ye itu, bukanlah orang sembarangan. Dia itu cuma orang yang sok hebat saja, Tuan Muda Zhao. Aku punya aturan dalam pekerjaan ini. Kalau ada ancaman dari orang-orang di sekitar target, aku harus tahu sebelumnya. Dia itu cuma jago kelahi saja, belum pernah melihat darah. Orang-orang yang aku kirim, semuanya kembali dalam keadaan hidup, 50 juta, sepakat. Setelah urusannya selesai, uangnya tidak akan kurang sepeser pun. Kapan aku mulai bergerak? Besok malam. Setiap hari, Kamis malam, Ye Qingyan akan lembur di kantor sampai jam 10, lalu menyetir pulang ke rumah. Arah redus jalan yang tidak dilengkapi kamera pengawas. Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Mu tentukan sendiri, tapi aku mau semuanya berhasil tanpa celah. Mengerti? Dan satu lagi. Mulai beraksi. Pastikan Qin Chuan melihatnya. Mau dia melihatnya, benar. Aku mau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wanitanya mati di depan matanya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, hutangnya, karena telah mempermalukanku, aku akan membuatnya membayar berkali-kali lipat. Tumben hari ini kamu menjemputku. Kebetulan searah. Kamu tidak pernah berkata jujur. Menyetirnya pelan-pelan saja. Persimpangan depan, kita belok kanan, lewat jalan utama saja. Lewat sana kan jadi lebih jauh. Dengarkan aku. Abah ini. Incuan, hati-hati. Jangan turun dari mobil, kunci pintunya. Incuan, Turuti kata-kataku. Kincuan, kamu harus berjanji untuk baik-baik saja. Jadi, kamu yang namanya Qin Chuan, kalian anak buah Zhao Lingtian. Itu tidak penting. Minggir. Target kami bukan kamu. Dia istriku. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Serang dia. Semuanya, maju bersamaan.
Masih mau mencoba? Sebenarnya, siapa kamu ini? Kembalilah dan beritahu Zhao Lingtian. Beritahu dia, waktu 3 hari, masih tersisa 1 hari. Jika waktunya habis, keluarga Zhao tidak perlu ada lagi. Ayo pergi, kita pulang. Qin Chuan. Kamu tidak terluka, kan? Tidak. Syukurlah. Duduklah. Katakan saja langsung. Lihat ini dulu. Istana Dewa Perang, Asura. 2 kata ini. Kau tahu artinya? Sudah kejadian 3 tahun lalu. Istana Dewa Perang sudah lama hancur. Mereka terpaksa dibubarkan. Aku ubahnya seperti anjing liar. Lalu bagaimana bisa Qin Chuan menumbangkan belasan orangmu dalam 1 malam? Orang-orangku saja yang tidak becus. Memangnya kau becus? Istana Dewa Perang punya banyak musuh di wilayah utara. Apa kau tahu, kenapa selama 3 tahun tidak ada yang berani menyentuhnya? Bukan karena mereka tidak ingin membunuhnya, tapi karena mereka tidak berani. Orang berbahaya seperti itu, malah kau cari gara-gara dengannya. Kau ingin keluarga Zhao cepat hancur. Aku hanya menginginkan Yi Qingyan, hanya demi 1 wanita. Kau rela menyeret seluruh keluarga Zhao. Bukan cuma, cukup. Besok, pergilah ke kediaman keluarga Ye. Selesaikan masalah ini. Kalau bersalah, terima saja akibatnya. Anda menyuruhku pergi bersujud memohon ampun. Aku mau keluarga Zhao terhindar dari masalah. Tentu saja belum cukup. Aku mengerti. Turunkan egomu. Jangan macam-macam. Mengerti. Mengerti. Kenapa masih berdiri di situ? Tidak apa-apa. Qin Chuan. Awas saja. Kau, rasa malu ini, cepat atau lambat, aku pasti akan membalasnya. Berhenti sebentar. Jangan pergi dulu, tunggu aku. Sudah berapa lama kau mengikutiku? Sejak tadi malam. Ya apa kau? Anyuan. Ada urusan apa, Atsa? Tawaran bisnis. Ingin kubicarakan dengan Tuan Muda Zhao. Aku tidak kenal dengan Anyuan. Aku juga tidak mengenalmu. Anda memang tidak mengenalku sekarang. Tapi saat Qin Chuan menghancurkan seluruh keluarga Zhao nanti, Anda baru ingin berurusan denganku. Semuanya sudah terlambat. Apa maksud perkataanmu? Maksudku, dengan situasi keluarga Zhao saat ini, hanya ada 1 jalan keluar, yaitu menyingkirkan Qin Chuan untuk selama-lamanya. Anyuan ingin menghabisinya. Lalu apa urusannya denganku? Kami memilih Anda. Tentu saja ada alasannya. Keluarga Ye Chongde sudah hancur. Tapi, kerja sama keluarga Zhao dan keluarga Ye masih berjalan. Kalian menyelidikinya dengan sangat teliti. Kami menyelidiki Tuan Muda Zhao jauh lebih awal dari yang Tuan Muda kira. Anyuan ingin Qin Chuan mati. Ingin dia lenyap. Mati atau tidak, itu tidak penting. Lalu bagaimana dengan Ye Qingyan? Kami tidak pernah mengecewakan orang kami sendiri. Asal Anda membantu kami membereskan Qin Chuan, dia hanya seorang wanita. Kalau menginginkannya, ambil saja. Biar aku pikirkan dulu. Tuan Muda Zhao, sebaiknya berpikir matang-matang. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Jauh lebih awal dari yang aku kira. Sudah berapa lama mereka mengawasiku? Aku sudah memutuskannya. Aku ingin Qin Chuan mati, bukan lenyap. Tapi mati, Tuan Muda Zhao. Senang sekali kita bisa mencapai kesepakatan. Tenang saja, harinya tiba. Kami bisa membiarkan Anda yang turun tangan langsung. Yang harus aku lakukan, semua informasi tentang Ye Qingyan. Jadwal pergantian penjaga keamanan keluarga Ye. Pola pergerakan Ye Qingyan. Apa semua ini cukup? Cukup. Tuan Muda Zhao benar-benar memikirkannya dengan matang. Ada satu hal lagi. Hari ini aku akan pergi ke kediaman Ye untuk meminta maaf. Orang kalian jangan ada yang mengikuti. Aku tidak ingin ada masalah. Tenang saja. Nyonya besar. Soal kejadian waktu itu, saya yang sudah tidak sopan, datang untuk meminta maaf. Tuan Muda Zhao. Berdirilah dan bicarakan. Soal kejadian sebelumnya, sudah merepotkan keluarga Ye. Aku yang salah. Permintaan maaf, Tuan Muda Zhao. Sudah nenek terima. Apa ada hal lain lagi? Tidak ada.
Kalau begitu, silakan kembali. In Chuan, kau menang. Aku, Zhao Lingtian, mengaku kalah dengan lapang dada. Tidakkah kamu merasa meminta maaf terlalu gampang? Kamu juga merasa begitu. Informasi tahap pertama akan kuberikan malam ini. Kejatuhan muda Zhao benar-benar bisa diandalkan. Duduklah, Bu. Yang berhasil aku temukan tentang kejadian 3 tahun lalu, beberapa catatan dari perbatasan utara memang tidak utuh. Tapi ada satu kata yang muncul lebih dari sekali. Asura, itukah kamu? Mu pria. Alau, selama 3 tahun kamu di keluarga Ye, sebenarnya ada apa? Aku butuh sebuah tempat untuk menenangkan diri sementara waktu. Kenapa harus keluarga Ye? Karena kamu. Situasi pada saat itu, aku harus mencari sebuah tempat, mana tidak ada yang bisa menemukanku. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa kamu. Bersedia menikah denganku. Makanya aku menetap di sini. Kedengarannya, aku merasa seperti sebuah alat. Awalnya memang begitu. Lalu sekarang, Sekarang tidak lagi. kamu punya musuh, punya asal-usul yang rumit, punya masa lalu yang tak kamu ceritakan padaku. Aku sudah menebak semua itu, tapi aku ingin tahu, bahaya yang sedang kita hadapi sekarang, seberapa besarnya? Masih dalam batas kendali. Kamu yakin? Yakin. Aku tak akan menanyakan masa lalumu. Kalau kamu tidak mau bercerita, aku juga tidak akan memaksa. Tapi ada satu syarat. Katakanlah. Apapun yang terjadi di sekitarmu, asalkan itu berdampak padaku, beritahu aku sebelumnya. Aku tidak mau tanpa tahu apa-apa, malah dijadikan pion oleh orang lain. Baiklah. Dan juga, Apalagi? sebenarnya, kamu tidak harus selalu menanggung semuanya sendirian. Aku mengerti. Tolong panaskan sup itu, sudah dingin. Mu pria. Belum tidur. Sebentar lagi. Sudah jam berapa ini? Jam 2. Dang sibuk apa? Bukan apa-apa, tidurlah duluan. Kalau kamu sedang berbohong, jawabanmu selalu sangat singkat. Dang mengurus sesuatu. An saspidu, pudu persandia. Yan astalen an, mastartu dia disan anan. Ukrinsa, en water teduwanan, kan kwegat an antasin, an asa anten dulinan, ansan. Kan ansanes, kenan kan tidufa, keninakan bes, sanandas, an ansa, bitmana kerwanasanan. Tidurlah, Dah beres urusannya. hampir beres. Kalau gitu masuklah. Minum dulu sebelum tidur, ada di atas meja. Ya apa ini? Aku. Ketua. Beneran Anda? Masih di wilayah utara? Tidak. Ketua, saya ada di pinggiran kota Jiangnan, buka kedai makanan, beraksi. Saya bisa tutup kedainya sekarang juga. Jangan ditutup dulu, tunggu aba-aba dariku. Perhatikan terus ponselmu. Dah masalah, ketua, yang mau cari gara-gara. Masih ada yang seberani itu, baik. Saya tunggu perintahnya. Akhirnya dia kepancing juga. Gimana perkembangannya? Informasi dari Zhao Lingtian lumayan berguna, tapi itu belum cukup. Belum cukup gimana maksudmu? Selama 3 tahun ini, Shura menyembunyikan identitasnya dengan sangat rapi. Bahkan kita cuma bisa memastikan kalau Qin Chuan itu adalah Shura. Selain dari itu, kita nggak punya informasi apa-apa lagi. Posisi kita sekarang sangat pasif. Jadi maksudmu? Papanaskan sedikit suasananya, biar dia mau nggak mau harus menampakkan diri. Katakan yang jelas, Kung Yan. Mau mengincarnya, benar.
Tidak perlu melukainya. Cukup buat Shura tahu bahwa dia ada di tangan kita, maka dia pasti akan muncul. Tidak ada pilihan lain, maksud dari atasan, bukan untuk membunuhnya. Aku tahu. Baguslah kalau kau tahu, kalau dia mati, tidak ada gunanya bagi kita. Kita butuh dia hidup-hidup, untuk buka suara, menyerahkan barang itu. Makanya kita butuh Ye Qingyan. Shura tidak akan mau bernegosiasi, tapi Qin Chuan pasti mau, barang itu. Kau yakin masih ada di tangannya? 3 tahun lalu. Kuil Dewa Perang dibubarkan dan bersembunyi, tapi barang itu tidak pernah jatuh tangan siapapun. Hanya ada satu penjelasan, Shura menyembunyikannya, tepat sekali. Bukan cuma Shura, mantan anggota kuil Dewa Perang, kemungkinan besar mereka semua masih hidup. Jadi, kau berencana, kapan mau bertindak? Tunggu 2 hari lagi, biarkan Zhao Lingtian menyerahkan sisa informasinya, pastikan tidak ada celah, baru kita bergerak. Bidak catur bernama Zhao Lingtian ini, mau diapakan kalau sudah tidak berguna? Buat dia tutup mulut. Untuk selamanya, mengerti? Hanya orang mati bisa tutup mulut selamanya. Shura, sudah 3 tahun. Kau bersembunyi cukup lama. Sudah sampai. Tempat parkir. Masih di atas. Hari ini hari Kamis, sesuai rutinitas. Paling lambat jam 10, dia keluar. Dia sudah keluar. Berapa orang? 2 orang. Dia dan sekretarisnya. Tidak ada pengawal. Mobilnya parkir di sebelah mana? Area B. Barisan yang dekat tembok. Urutan ketiga, titik buta, CCTV sudah diatur. Sudut yang kalian sesuaikan itu, pas sekali, menutupi seluruh barisan tersebut. Bagus, harus awasi. Dia jalan, sendirian. Sekretarisnya pergi duluan. Setiap minggu urutannya selalu begini. 3 minggu berturut-turut, selalu sekretarisnya yang jalan lebih dulu. Rute dari parkiran ke rumahnya. Bagian di tengah yang tidak kena pantauan CCTV. Aku tahu jalan itu. Aku sudah mengeceknya. Jaraknya sekitar 400 meter. Kedua ujungnya adalah persimpangan jalan. Tengahnya tidak ada ruko sama sekali. Kalau malam hampir tidak ada orang yang lewat. Jalan itulah. Kita beraksi. Lalu mundur lewat persimpangan sebelah barat. Bersihkan area dalam waktu 2 menit. Tidak masalah. Qingyan, tidak akan kenapa-kenapa. Kan, Tuan Muda Zhao, yang kami incar itu Qin Chuan, bukan dia. Aku cuma mau memastikan saja, tenang saja, dia itu cuma alat tawar. Alat tawar itu harus disimpan biar ada gunanya. Waktunya sudah ditentukan, setelah gelombang informasi terakhir masuk, Kamis minggu depan, kita beraksi, oke? Qingyan, tunggu sampai semuanya telanjur terjadi, walau nggak mau, kamu tetap harus cerai, kamu sudah ditakdirkan, nggak akan bisa lolos dari genggamanku. Mereka mau beraksi, cuma jalan ini yang bisa mereka pilih, Nisandi rahasia. Shen Qian itu, kerjanya memang selalu teliti. Mau mundur lewat arah barat. Bagus, jalan yang mereka pilih, sudah aku tutup rapat-rapat. Belum tidur. Sebentar lagi. Besok aku harus pergi pagi. Uku ada rapat pagi. Aku tahu. Akhir-akhir ini kamu selalu begini. Begini gimana? Duduk saja di sini. Gak tahu apa yang lagi kamu pikirkan. Ditanya pun gak mau jawab. Lagi mikirin urusan minggu depan. Minggu depan. Urusan apa? Kamis minggu depan. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Kamu jangan lembur. Pulanglah lebih awal. Kenapa? Memangnya? Ada urusan. Baiklah, aku usahakan. Bukan diusahakan. Tapi harus. Ketua, duduklah. Sudah berapa lama? Lebih dari 3 tahun. Anda benar-benar pandai bersembunyi. Selama 3 tahun ini, kabar di luar bilang Anda sudah mati. Saya hampir saja percaya, aku belum mati. Memanggil saya kali ini, ada urusan apa? Ayang mengusik orang yang salah. Tak siapa? Istriku. Saya bisa berangkat sekarang juga, jangan buru-buru. Tiapa malam-malam begini, aku. Bos, Anda, bagaimana Anda bisa bergerak? Kapanpun aku bisa. Baik, bawa senjatamu. Kita ada misi, mengerti? Saya akan berkemas malam ini, besok langsung berangkat. Dengar.
Orang-orang An Yuan akan beraksi hari Kamis minggu depan. Targetnya adalah Ye Qingyan. Lokasinya di sini. UT yang mereka pilih ini ditutup di kedua ujungnya, lalu mundur lewat tengah. Rencananya sangat rapi. Kali ini berbeda. Mereka tidak menginginkan nyawa Qingyan. Mereka menggunakannya untuk memaksaku keluar. Pihak lawan sangat menahan diri. Akan sangat sulit dihadapi. Anda berniat membiarkan mereka membawa? Tidak. Sana ada 400. Bereskan semuanya. Sudah lama tidak beraksi. Pas sekali. Kakak besar. Sayang. Lama tidak bertemu. Ketua. Lama tidak berjumpa. Duduklah. Kau kurusan. Presdir Ye kan sangat kaya. Masa merawat lelakinya sendiri saja tidak becus. Beraninya Anda bicara begitu pada ketua. Bukan urusanmu. Ekem. Kembali ke topik utama. Aku sudah dengar di jalan. Bai sudah menjelaskan garis besarnya. An Yuan, Kamis depan, akan menyerang Ye Qingyan. Apa dia sendiri tahu? Tidak tahu. Kau tidak memberitahunya. Percuma saja memberitahunya, hanya akan membuatnya panik. Ketua. Pengumpulan pasukan kali ini pasti akan terdengar keluar kalau pihak An Yuan menyadarinya. Lebih bagus kalau mereka sadar. Biarkan mereka tahu aku sedang bergerak. Dengan begitu mereka tidak akan mengubah rencana. Anda ingin mereka berpikir semuanya ada dalam kendali mereka. Mereka pikir adalah jebakan yang mereka buat. Menungguku masuk ke dalamnya. Jadi kita hanya ikut bermain dalam sandiwara mereka. Kau hanya perlu menutup rapat jalur sebelah barat. Jangan terlalu banyak berpikir. Mengerti? Ketua. Qingyan. Apakah dia orang yang sangat Anda pedulikan? Mu pria. Barang itu, apakah An Yuan datang untuk mencarinya? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tidak begitu yakin. Tapi yang datang kali ini adalah Leng Xiu. Tidak akan repot-repot untuk urusan kecil. Selesaikan dulu masalah yang sekarang. Baik. Tapi, Ketua. Seharusnya Anda mencariku sejak 3 tahun yang lalu. Kalau ada aku di sana, aku tidak akan membiarkan Anda menderita selama 3 tahun ini. Anda harus cepat kembali dengan selamat. Hei, kau. Jangan bersuara. Kut kami. Lepaskan. Apa yang kalian inginkan? Kalau kalian butuh uang, aku bisa memberikannya. Presdir Ye, simpan saja tenagamu. Kami tidak akan menyakitimu. Asalkan kau mau bekerja sama, semua akan cepat selesai. Pesan apa yang barusan kau kirim? Tidak ada yang terkirim. Lihat saja, ponselnya sudah hancur. Ichi. Mulai bergerak. Diterima. Persimpangan timur sudah kuawasi. Bue. Persimpangan barat. Segera bergerak ke sana. Aku sudah di posisi dari tadi. Beraksi kapan saja. Nightingale. Leng Xiu. 6 orang. 2 mobil. Qingyan ada di mobil belakang. Ikuti terus. Lapor segera kalau ada perubahan. Yap. Tunggulah aku. Akun segera menjemputmu pulang. Apa operasinya berjalan lancar? Lancar. Tapi ini terlalu lancar. Apa maksudmu? Sampai sekarang belum ada pergerakan dari Qin Chuan. Sini sangat tidak wajar. Biasanya, kalau Ye Qingyan pulang terlambat beberapa menit saja, pasti akan pergi menjemputnya sendiri. Tapi kali ini, mungkin dia belum tahu. Dia menekan layarnya 2 kali sebelum membanting ponselnya. Aku tidak yakin apa yang dia kirim. Kau harus pindah lokasi. Pergi sekarang juga. Markas cadangan. Pesanmu itu. Sebenarnya, apa yang kau kirim? Ponselnya sudah hancur. Pesannya tidak terkirim. Reaksimu cepat juga. Terima kasih atas pujiannya. Apa Qin Chuan akan datang menyelamatkanmu? Bagaimana menurutmu? Kukira dia pasti akan datang. Jadi, kita pindah tempat untuk menunggunya. Arahnya berubah. Mereka menuju ke utara, bukan ke tempat yang awal. Pabrik terbengkalai di Jalan Xiangyang, sisi utara. Kau sudah tahu dia akan pindah lokasi. Sudah kuduga.
Orang licik selalu punya banyak tempat persembunyian, orang-orang dari Anyuan, sangatlah waspada. Aku akan terus mengikuti mereka. Ikuti sampai ke pintu dan tunggu aku, jangan bergerak dulu. Ketua. Dia pindah lokasi. Apa dia menyadari sesuatu? Bagus kalau dia sadar, artinya dia belum panik. Ketua memang ingin dia tetap tenang, kan? Orang yang panik hanya akan berpikir untuk kabur, tidak akan bisa ditahan. Berapa pintu keluar? Timur, barat, dan utara. Ada 3. Bagian selatan tertutup rapat. Aku di timur, Wei di barat. Mu pergi ke utara. Nightingale, bagaimana? Atap. Musuh punya 2 penembak jitu di atas sana. Dia sudah pergi untuk mengurusnya. Dia sudah di atas. Dia sudah naik sejak kita baru masuk tadi. Ketua. Dalam ada puluhan orang, kita cuma berempat. Agak merepotkan. Berhenti bicara omong kosong. Aku kan cuma ingin merencanakannya dengan matang. Lagi pula, kakak ipar masih diam. Tunggu aba-abaku, aku masuk duluan, kalian urus sisanya, mengerti? Apa? Kita harus menunggu lebih lama lagi. Tidak mungkin dia tidak tahu. Apa ini? Listriknya mati. Asura. Akhirnya kau datang juga. Kau tiba-tiba pindah lokasi. Lumayan menyita waktuku. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kau sudah menyewa 3 tempat cadangan sebelumnya, yang paling dekat dari lokasi awal, bahkan tahu soal itu. Bukan cuma itu. Kau datang sendirian. Menurutmu bagaimana? Biarkan dia kemari. Lepaskan dia. Kau sudah bersiap sejak awal. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Habisi dia. Maju, semuanya. Incuan, hati-hati. Ketua, sisi barat sudah dibereskan. Sisi timur juga sudah bersih. Ada 2 orang bersembunyi di atap. Sudah dibereskan. Kau sudah sejak awal. Keluarlah. Shen Qian. Kau orangnya cincuan. Dari awal sampai akhir, selalu begitu. Informasi yang kau berikan padaku, bagian pertama memang asli, agar kau percaya padaku. Lagi pula, kuil Dewa Perang sudah dibubarkan. Kalau tidak ada satu pun pengkhianat, akan terlihat sangat palsu. Ketua. Shen Qian. Kembali ke barisan. Sejak kapan kau merencanakan jebakan ini? Jangan macam-macam. Jangan paksa aku. Lari. Mau lari kemana? Jangan buang waktu. 4 pengawal pribadi kuil Dewa Perang. Ternyata sehebat rumornya. Anda terlalu memuji. Bagaimana tanganmu? Cuma, lecet sedikit, tidak parah. Nanti, di rumah aku obati. Mu pria. Cara bicara ketua, benar-benar jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ya, buat apa kau urusi, aku kan cuma komentar saja. Tutup mulutmu, jaga pintunya. Bergerak sedikit saja. Mati, kau. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja langsung. Setelah itu, habisi aku dengan cepat. Tita, pindah tempat. Sini saja. Anak buahmu ada di sini. Kau pasti akan menjaga omonganmu. Kita pindah. Hanya jika ada kita berdua, barulah kau mau mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Masih belum menyerah juga. Sudah menyerah. Soal plakat itu. Sudah berapa lama kalian menyelidikinya? 2 tahun.
3 tahun lalu kuil dibubarkan. Plakat itu tidak pernah muncul di tangan siapapun. Cuma, ada satu penjelasan. Kau sendiri yang membawanya pergi. Plakat itu cuma benda mati. Benar, makanya mereka menginginkanmu hidup-hidup, menggunakan nama besar Asura, untuk membangun kembali kuil Dewa Perang. Siapa dalang di balik An Yuan? Bicaralah. Suaranya disamarkan. Aku belum pernah melihat orangnya langsung, tapi pernah saat kami menelepon. Alat pengubah suaranya rusak beberapa detik. Suara aslinya terdengar. Jelaskan lebih rinci. Perempuan, sangat muda, beraksen wilayah utara, Asia, empu lihat. Ingkian keindahan alam luar biasa apa yang dia katakan. Kontak terakhir. Bilang. Biar Chin Chuan melihat dengan jelas. Orang yang dia kira sudah mati 3 tahun lalu, ternyata belum mati. Kau mengenalnya? Ya apa dia? Bukan urusanmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Itu juga bukan hal yang pantas kau tanyakan. In Chuan. Kita sudah sepakat, habisi aku dengan cepat. Bereskan semuanya, mengerti? Pulanglah. Urusan An Yuan, aku yang akan mengurusnya. Untuk sementara waktu, sekitarmu seharusnya sudah aman. Ketua. Semuanya sudah dibereskan. Ada satu hal lagi, itu. Setelah malam ini berlalu, kalian kembalilah ke kehidupan masing-masing. Jika ada pergerakan, aku akan mengabari kalian lagi. Ini sudah berakhir, lalu apa lagi? Kukira, 3 tahun lalu, sejak kuil Dewa Perang dibubarkan, aku hanya ingin kembali hidup tenang. Hanya saja kali ini. Mereka sudah melewati batas kesabaranku, tapi, ketua, tenang saja, kalau ada perlunya, aku tidak akan sungkan meminta bantuan kalian. Kami siap kapanpun dipanggil. Markas Dark Abyss. Aku sudah tidak betah lagi. Besok pergilah ke perusahaan Ye, King Yan, akan mencarikanmu posisi yang cocok. Kalau begitu, bagaimana denganku? Kamu juga kembalilah. Aku tidak mau, meskipun tidak bisa berada di sisimu. Tetap ingin melakukan sesuatu untukmu. Kalau begitu, pergilah ke perbatasan utara. Kalian bubar saja sekarang. Jaga diri kalian masing-masing. Kabari aku jika ada pergerakan. Kamu ingin aku menyelidiki orang di belakang Leng Xiao? Siapa orang itu? Basleman, uharan diperlengkin dia. Yanat naberian tahapat benam. Mo prestawin minan itu dia bukulin sana. Order winan wuda wasak munitya, nampar di taruban sidak hosan. Memantau winan kidaman, olan dua riasana anrud italan. Iang yan pun ansya serba senana. Buya adapan sarang dan dia. Anang wanasinan. Biurusan. Besok pagi-pagi sekali. Aku akan berangkat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ingin ku dengar. Bukanlah kalimat itu. Apakah ini perbuatanmu? Adalah. Tadi pagi. Catatan keuangan keluarga Zhao selama beberapa tahun ini, dikirimkan semuanya ke badan pengawas, rinciannya, wire transfer, nama perantaranya, semuanya terdata tanpa ada yang terlewat. Siapa pelakunya? Siapa lagi kalau bukan dia? Siapa yang melakukan ini? In Chuan. Kamu cari masalah dengan siapa? Sudah kubilang dari awal, Anda sudah puas bicaranya. Kamu tahu kalau dokumen ini sampai bocor, akibatnya, semua bisnis kita beberapa tahun ini, semuanya tercatat di sana, tidak ada satupun yang bisa lolos, gunakan koneksi untuk menutupinya, sudah tidak bisa ditutupi lagi, mengirimkannya ke 3 departemen sekaligus, orang-orang kita sama sekali tidak sempat bertindak, keluarga Zhao sudah tamat. Aku. Keluar sana, jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Leng Xiao. Sudah dibuang oleh An Yuan. Wan muda, kemau kemana? Putar-putar saja. Apa yang kamu lakukan, Wan muda?
Afaskan saya, organisasi telah memberi perintah, bidak yang sudah tidak berguna, harus disingkirkan. Kamu. Sudah berapa lama kamu melihatnya? Belum lama. Siapa orang-orang ini? Orang-orang dari kuil Dewa Perang, anggota intinya, semuanya, ada di sini. Katakanlah. Kuil Dewa Perang. Seharusnya kamu sudah tahu. Kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja. Kuil Dewa Perang, 3 tahun lalu, kekuatan terbesar di perbatasan utara, kububarkan dengan tanganku sendiri, karena orang yang dulu paling kupercaya, telah mengkhianatiku, aku hampir saja, mati di perbatasan utara. Orang itu adalah dalang di balik Anyuan. Orang itu, siapa? Putri guruku. Gurumu. Mantan ketua kuil Dewa Perang, orang yang mewariskan kuil Dewa Perang kepadaku. 3 tahun yang lalu, kukira dia juga sudah mati. Kukira dia juga seorang korban. Tapi ternyata tidak. Benar. Ia yang mendirikan Anyuan. Kenapa dia ingin menyingkirkanmu? Guru mewariskan token Dewa Perang kepadaku, bukan kepadanya. Dia tidak terima. Apa dia ada di foto ini? Yang mana? Ini. Wajahnya saja tidak terlihat. Benar Min serius. Apa ada yang bisa kubantu? Tidak perlu. Urusan perbatasan utara, kamu tidak akan bisa ikut campur. Aku juga tidak ingin kamu terlibat di dalamnya. Kalau begitu, berhati-hatilah. In Chuan. Tuan menyuruh kami menyampaikan pesan untukmu, serahkan barang itu. Dan semuanya bisa dibicarakan baik-baik, tidak ada. Cari mati kau. Bagaimana mungkin? Beritahu Jiang Li, suruh dia menyerah saja, lencana Dewa Perang. Aku takkan memberikannya pada dia. Katakan. Sudah ketemu, dalang di balik kelompok Anyuan. Ternyata adalah dia. 3 tahun yang lalu, pasukan Anyuan mulai menyusup ke wilayah selatan. Mereka mengincarmu. Sudah kuduga. Ia sudah lama mengawasimu. Soal latar belakangmu, dia sudah tahu semuanya. Terus awasi dia. Apa rencanamu sekarang? Pergi mencarinya. Sebelum dia menemukan tempat ini, berapa lama? Belum pasti. Kalau begitu, pergilah dan cepat pulang. Masakan buatan orang lain. Aku tidak selera memakannya. Cuma itu saja. Kenapa? Pak kamu mau aku menangis memohon supaya kamu tidak pergi? Tidak. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Aku menunggumu di sini. Pulanglah dengan selamat. Mu pria. Buburnya ada di atas meja. Makanlah tepat waktu. Jangan begadang. Tunggulah aku pulang. Pria ini. Bahkan dia tidak tega untuk berpamitan denganku. Presiden Ye, pihak Seng Yuan sudah memberi balasan. Perpanjangan kontrak kerjasama, tidak ada masalah. Prosesnya akan dimulai minggu depan. Bagus sekali. Presiden Liu dari Tianhe juga ada menelepon. Membahas masalah keluarga Zhao, biarkan saja. Biar dia urus sendiri. Pak Ye, wajah Anda terlihat pucat. Apa Anda perlu? Aku tidak apa-apa. Akhir-akhir ini aku kurang tidur. Sudah begini selama beberapa hari. Jangan. Aku memang harus istirahat sejenak. Jam berapa ini di foto? Jam 5 sore, kemarin. Qin Chuan berangkat tadi malam, arah perbatasan utara, pergi sendirian. Dia memakan umpannya. Dia pikir, aku masih berada di utara. Kalau begitu, apa kita masuk ke kota sekarang? Masuk.
Di lokasi ketiga, seakan satu orang hidup-hidup, Adgat dia, mengerti. Pernah ke sini. Baru saja pergi, cangkir tehnya masih hangat, belum ada setengah jam. Terus, masuk ke dalam, lokasi berikutnya. Waktu itu juga begini. Kupikir karena sakit lambung, aku beli obat lambung. Kuminum selama 2 hari, tidak mempan. Sudah tidur? Belum, baru selesai bersih-bersih. Bagaimana keadaan di tempatmu? Apa kau terluka? Tidak. Tenang saja. Kalau begitu cepatlah, jangan ulur waktu terlalu lama. Qin Chuan. Tidak menyangka, kan, kau yang bergelar Syura Utara yang agung, akhirnya bisa dipermainkan juga. Lokasi kelima, Nightingale sudah menemukan posisi 7 markas, tinggal tersisa 2 lagi, besok kita habisi semuanya sekaligus. Ketua, Anda sudah 3 hari berturut-turut tidak istirahat, tidak usah dipedulikan. 3 hari, 5 markas, sekalipun kita tidak pernah melihatnya, Anda curiga. NASA sengaja menghindari Anda, sepertinya bukan, aku malah curiga. Biasa dia sama sekali tidak ada di sini, lalu dia ada di mana? Tidak ada jawaban. Pesan terakhir yang dikirim Nightingale, kapan itu terjadi? Kemarin pagi. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Bersihkan dulu 7 markas ini sampai tuntas. Aku tahu betul sifat Nightingale. Kalau memang terjadi sesuatu, pasti akan mencari cara untuk segera menghubungi kita. Lantai berapa? 1 lantai denganmu. Kau tahu siapa aku? Tidak kenal. Tapi aku kenal Qin Chuan. Oh bukan. Maksudku, Syura. Sebenarnya siapa kau ini? Aku adalah teman lamanya. Sebenarnya siapa kau ini? Sudah kubilang, aku teman lamanya. Apa itu masih belum cukup, teman? Tidak mungkin kamu mengikutiku sampai ke depan pintu rumah. Aku cuma ingin melihat. Setelah Syura membubarkan kuil Dewa Perang, orang yang dia pilih untuk menghabiskan sisa hidupnya. Orang yang seperti apa? Sudah selesai melihat. Kan, masih belum cukup. Duduklah. Tidak usah, aku tidak akan lama di sini. Katakan saja langsung apa maumu. Seberapa banyak kamu mengenal Qin Chuan? Tapi itu sudah cukup, cukup. Ama maksudmu? Itu orang yang seperti apa? Aku sangat memahaminya, Sanya. Tunggu sampai dia mau cerita, baru aku akan mendengarnya. Kamu tidak penasaran dengan masa lalunya? Penasaran? Lalu kenapa kamu tidak bertanya? Kalau dia ingin cerita, ia pasti akan memberitahuku dengan sendirinya. 3 tahun yang lalu, dia hampir mati di perbatasan utara. Aku tahu. Apa dia sama sekali tidak pernah menyebut namaku padamu? Tidak pernah bilang kalau dia berutang budi pada seseorang. Urusannya. Malam ini kita sudahi sampai di sini. Apa ini? Bagaimanapun juga, aku adalah kakak seperguruannya. Anggap saja ini hadiah perkenalan untuk anak kalian kelak. Termasuk pemimpin di dalam sana. Total, ada 15 orang. Tengah ada 1 orang yang tidak kukenal, berdiri diam, sepertinya sedang menunggumu. Masuk.
Shura, akhirnya kau datang juga. Ya apa kau, Wakil Ketua Anyuan, Lu Jin. Aku menunggumu di sini untuk menghabisimu. Tidak heran, kau adalah Shura yang tersohor. Ternyata kemampuanmu boleh juga. Mana Jiang Li? Tidak tahu. Pergi ke kota Jiangnan, mana tepatnya? Dia tidak pernah memberitahuku, kapan dia pergi. 4 hari yang lalu, kenapa dia menyuruhmu berjaga di sini? Untuk menahanmu. Menahanku. Menahan untuk apa? Tidak tahu. Aku hanya bertugas menjalankan perintah, aku tidak pernah bertanya alasannya. Bagaimana sekarang? Kembali ke selatan, kita berangkat sekarang, sekarang juga. Kamu sudah tidur? Baru saja terlelap. Abah, apa? Tidak apa-apa. Sampai jumpa besok. Cepatlah kembali. Kau datang lagi. Sudah kubilang, aku ini teman lama. Masuklah. Kau sama sekali tidak penasaran dengan identitasku. Kalau kau ingin mengatakannya, kau pasti akan memberitahuku. Kalau tidak, Aku juga sudah bisa menebaknya. Sepertinya dia benar-benar jatuh cinta padamu. Sampai hal ini pun dia ceritakan padamu. Benar sekali, 3 tahun lalu, aku memalsukan kematianku untuk kabur. Aku membuat jebakan mematikan untuk kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Shura, Hampir saja mati di sana. Kenapa kau memberitahukan semua ini padaku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Alam luar biasa lalu. Pas sekarang kau menyesal. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja. Kau datang menemuinya. Untuk apa? Aku ingin mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Dia tidak akan memberikannya padamu. Oh, belum tentu. Apa dia tahu kalau kau masih hidup? Dia sudah menyelidikinya. Kau tahu lebih tepatnya. Dia berhasil menebaknya. Alam luar biasa lalu, apa kau akan menyerangnya? Kita lihat saja situasinya nanti. Tunggu sampai dia kembali, baru kita putuskan nanti. jadi, apa Lu Jin? Benar-benar tidak tahu apa-apa, dia tidak berbohong. Aku sangat paham watak Jiang Li. Dia itu kalau bertindak, sangat rapi dan tanpa celah. Lalu kenapa Anda yakin? Kalau dia pasti ada di Jiangnan, firasatku. Tunggu dulu, Ketua. Jiang Li pergi ke Jiangnan di saat seperti ini. Jangan dia akan mencelakai Nyonya, tidak mungkin. Abah, apa? Mu lagi, di mana? Ikon pemanam kece. Kantor, baru saja sampai di ruangan. Hari ini kamu jangan lembur ya, pulanglah lebih awal. Kamu sudah pulang. Pesawat, beberapa jam lagi. Kabari aku kalau sudah sampai. Bos. Ye, jadwal Anda, ada rapat jam 3. Bos. Ye, Esperasanam. Jadwal Anda, ada rapat jam 3. Wajah Anda pucat. Pak Anda mau istirahat dulu. Tidak apa-apa. Undur rapatnya setengah jam. Lanjutkan pekerjaanmu. Tunggu dia kembali. Baru pergi ke rumah sakit untuk memastikannya lagi. Masih ada 2 rapat hari ini. Biasanya keluar jam 6. Sekretarisnya selalu mendampingi. Suruh yang lain mundur. Malam ini cukup aku saja. Anda yakin sendirian cukup. Tapi, bagaimana dengan Chin Chuan? Ya seharusnya sudah kembali. Aku punya firasat. Kita akan segera bertemu lagi. Bos. Ye, tidak apa-apa. Tolong ambilkan segelas air. Anda belum makan siang hari ini. Biar aku panggil sopir untuk antar Anda ke rumah sakit. Tidak usah. Air saja cukup. Keluarlah. Aku ada di bawah. Turunlah.
Untuk apa kamu mencariku? Jangan terlalu waspada pada teman lama. Kalau aku berniat macam-macam, sudah terasa dari tadi. Sudah berapa lama? Apanya? Maksudku. Yalah yang kamu alami ini. 4 atau 5 hari. Naiklah. Kita ke rumah sakit. Kamu mau mengantarku ke rumah sakit? Memangnya kamu bisa menyetir sendiri? Kenapa kamu membantuku? Kan sudah kubilang, aku dan suamimu itu teman lama. Jangan kamu mau. Tenang saja. Aku tidak serendah Leng Xiao. Urusanku dengan Qin Chuan akan kami selesaikan sendiri. Maaf. Nomor yang Anda tuju, Dang tidak dapat menerima panggilan. Apa? Dia tidak mengangkatnya. Mungkin dia sedang sibuk. Ya, sudah janji akan pulang lebih awal. Nyonya. Sudah dipastikan, usianya sekitar 6 minggu. Terima kasih. Apa Qin Chuan sudah tahu? Belum tahu. Aku sendiri juga baru memastikannya. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan bergerak. Katanya kamu mau membantuku. Kan sudah kuantar sampai sini. Aku tidak menyentuhmu, tidak menyentuh anakmu juga. Sasanya, urusan dia denganku. Qin Chuan, sekarang, aku tinggal menggerakkan jari, dan aku bisa membuat istri beserta anakmu. Tamat riwayatnya sekaligus. Lanjutkan bawa Lu Jin ke Jiangnan, cari Shen Qian dan Gu Bei, interogasi mereka. Soal keberadaan Nightingale, tunggu perintahku, mengerti? Kamu, nggak apa-apa, kan? Qin Chuan. Dia tidak melukaiku, nggak apa-apa. Hanya saja, aku sudah melihat hasil pemeriksaannya. Maafkan aku, tadinya aku ingin menunggumu pulang, untuk memberimu kejutan. Tidak perlu minta maaf, sekarang kamu di mana? Rumah sakit. Dia masih ada di sebelahku. Tetaplah berada di dekatnya, jangan sampai lepas dari pandangannya. Baik. Katakan padanya, kalau sampai sehelai saja rambutmu rontok, umur hidupnya. Jangan harap bisa melihat token dewa perang lagi. Jihdi. Aku tidak serendah itu. Aku hampir sampai. Kamu tahu dia pasti akan kembali. Tentu saja, menjadikan anak sebagai alat tawar. Kamu, Bukankah itu keterlaluan? aku tidak menyentuhmu. Dan tidak menyentuh anak itu, tapi kamu menggunakan kami untuk mengancamnya. Aku cuma ingin dia bergerak lebih cepat, agar dia tidak bersembunyi lagi. Memangnya ada masalah? Kamu ini, Benar-benar membingungkan. mungkin saja. Buset. Orang ini Superman, ya, larinya kencang banget. Kamu juga lihat, kan? Aku kira, aku salah lihat. Lagi di jalan pulang. Nggak apa-apa kok, jangan khawatir. Aku tahu. Kejadian 3 tahun lalu itu, kamu yakin kamu yang paling benar? Mungkin saja. Hal semacam ini. Siapa yang tahu pasti? Sudah 6 minggu. Waktu itu dia masih di rumah. Kita makan bareng setiap hari. Waktu itu aku merasa dia sangat payah, kesal karena dia tidak bisa apa-apa. Tapi setiap malam, selarut apapun aku lembur. Selalu ada makanan hangat saat aku pulang. Mu kurusan. Baru juga beberapa hari, mana ada kurusan. Masuklah. Dokter bilang usianya 6 minggu. Aku baru merasa ada yang aneh beberapa hari lalu. Kamu nggak mau bilang apa-apa. Bilang apa? Kamu kan sudah mau jadi ayah. Nggak mau kasih pidato kemenangan nih. Aku akan bereskan semua masalahnya. Demi kamu, Dinda, demi anak kita. Sudah sampai di rumah. Datanglah temui aku, sendirian. Alamatnya aku kirim ke kamu. King Yan.
Uku yang mengantarnya pulang. Aku tidak macam-macam padanya. Kita sudah saling kenal hampir 20 tahun. Soal yang satu ini, kamu seharusnya paham siapa aku. Waktunya. Terserah kamu. Besok jam 9 pagi. Baiklah. Dia. Besok aku akan menemuinya. Mu di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Keluarlah. Kau sudah menyadarinya. Sejak saat kau mengikutiku, aku sudah tahu. Kenapa? Qin Chuan yang menyuruhmu mengawasiku. Ini kemauanku sendiri. Tidak tahu apa-apa. 4 pengawal utama Istana Dewa Perang. Ying. Orang kepercayaan mutlak Shura. Jangan banyak omong kosong. 3 tahun yang lalu, Istana Dewa Perang menderita banyak korban jiwa karenamu. Shura dikepung oleh ribuan petarung tingkat tinggi dan nyaris tewas. Alaukur Umma. Lalu kenapa? Karena itu, aku datang untuk mengantarmu ke alam baka. Bagaimana mungkin, dulu di Istana Dewa Perang, saat si tua bangka itu belum menyerahkan lencana Dewa Perang, Shura mengurus pihak luar. Aku mengurus pihak dalam. Banyak orang mengira aku ini hanya Staf kantoran yang lemah. padahal sebenarnya, aku lumayan kuat. Dari kecil hingga dewasa, aku dan Shura sudah bertarung sebanyak 490 kali. Rekornya, 270 menang, 220 kalah. Bos, Anda tidak apa-apa. Diam, jangan bergerak. Kau Jiang Li, kan? Benar. Sakit banget. Tutup mulutmu. Lanjutkan. Cepat sekali gerakannya. Bukan manusia. Dia itu monster. Masih mau maju. Ampun. Kuatannya hampir setara dengan ketua kuil. Kau mungkin bisa mengalahkan kami. Tapi kau takkan menang melawan ketua kuil. Sudah 3 tahun aku nggak bertarung. Siapa tahu, kan? Token Dewa Perang yang ayahmu wariskan pada Qin Chuan. Bukan sekadar token biasa. Sepertinya, kalian memang berhasil menyelidiki sesuatu. Tadinya aku mau membiarkan kalian pergi, tapi sekarang, aku terpaksa membereskan kalian di sini. Sudah 3 tahun, lama nggak ketemu, adik seperguruan. Kau nggak ada yang mau ditanyakan. Aku dengar penjelasanmu dulu. Kejadian 3 tahun lalu itu. Memang aku pelakunya. Organisasi Anyuan, juga aku yang mendirikannya. Aku tahu. Sejak kapan kau menebaknya? Sejak hari di mana kau menghilang, aku sudah curiga. Tapi soal bukti pastinya, tuh berkat Leng Xiao. Aku melawan kuil Dewa Perang, bukan demi uang, bukan juga demi kekuasaan seperti kata Leng Xiao, melainkan demi sebuah benda. Lencana. Kau sudah tahu rupanya. Tentu saja aku tahu. Aku sudah tahu sejak awal. Jangan lupa. Aku adalah penguasa kuil Dewa Perang generasi ke-16. Sebelum guru meninggal, dia sudah menceritakan semuanya padaku. Lalu kenapa kau tidak mewaspadaiku? Orang bisa menjadi pencuri ribuan kali, tapi tak ada yang bisa berjaga ribuan kali. 10 tahun yang lalu, aku melewati Jiangnan. Aku disergap dan terluka parah. Lalu diselamatkan oleh keluarga Ye. Kemudian kau datang menjemputku, menghancurkan organisasi pembunuh itu. Kukira kau sudah berubah pikiran. Karena kau Qin Chuan. Hanya boleh mati di tanganku. Aku meminjam nama ayahku untuk membuat perjanjian pernikahan dengan Tuan Besar Ye. Setelah kuil Dewa Perang dibubarkan, aku membuatmu masuk ke keluarga Ye sebagai menantu. Kau pikir keluarga Ye adalah jalan keluar yang kau siapkan sendiri. Padahal sebenarnya, semua ini adalah rencanaku. Oh ya, Chongde, Zhao Lingtian, Leng Xiao. mereka semua adalah orang-orang suruhanku. Aku menghabiskan 3 tahun untuk menyusun jebakan ini untukmu. Hanya saja kau tidak menyangka. Kau pikir dari pertarungan itu,
Aku butuh waktu setidaknya 3 tahun untuk pulih, tapi sayang sekali, hanya dalam 3 bulan, lukaku sudah sembuh total. Dan kekuatanku juga sudah kembali ke puncaknya. Kau memang sangat kuat, luar dugaanku. Tapi ada satu hal yang pasti tidak kau ketahui. Ayahku pernah bilang padaku, Encana Dewa Perang bukan sekadar lambang status, tapi juga kunci menuju ruang pusaka. Uang pusaka. Harta yang dikumpulkan kuil Dewa Perang dari generasi ke generasi. Ayahku tidak pernah menyentuhnya. Ada satu benda di dalamnya. Dia bilang, benda itu diwariskan untuk ketua kuil selanjutnya. Pil manusia dewa, yang bisa membantu seseorang menembus alam dewa. Totalnya ada 5 butir. Kau tidak terkejut. Lanjutkan. Alam dewa bukanlah sekadar legenda. Ayahku pernah melihat orang yang berhasil mencapai alam dewa. Orang itu pada akhirnya tewas dalam perang yang kacau. Pil itu diracik langsung oleh tangannya sendiri. Sebelum mati, dia membakar resepnya dan mewariskan sisa pilnya kepada ayahku. Lalu kenapa guru tidak menggunakannya? Dia bilang, fondasi kultivasinya sudah melemah. Meridiannya juga sudah hancur. Kalaupun dia memaksakan diri untuk menembus batas, sisa umurnya juga sudah tidak lama lagi. Jadi dia berniat mewariskannya padaku. Benar. Padahal pilnya ada begitu banyak. Kenapa dia tidak menyisakan satu pun untukmu? Ayah bilang, aku terlalu terobsesi. Dia juga bilang, kekuatan itu ibarat pedang bermata dua. Jika aku berhasil menembus batas, Aku pasti akan bertarung denganmu demi posisi ketua kuil dan memicu pertumpahan darah di wilayah utara. padahal kau belum menembus batas, tapi kau tetap melakukannya, kan? Dan yang paling konyol adalah, aku telah mengacaukan kuil Dewa Perang. Memaksamu pergi. Pil surgawi itu masih ada di dalam ruang harta, dan lencana itu masih ada di tanganmu. Aku tidak mendapatkan apapun. Orang-orang itu hanya mati sia-sia. Kau sudah sadar sekarang? Aku tidak mengerti. Perkataan ayah memang benar. Aku adalah orang yang sangat keras kepala. Aku datang ke sini hanya karena ayah masih memiliki satu wasiat yang belum terpenuhi. Wasiat. Wasiat apa? Yang dijaga oleh kuil Dewa Perang selama beberapa generasi, bukanlah musuh dari luar, melainkan urat nadi naga terakhir di dunia ini. 5 butir pil surgawi, kau yang berhak memutuskan akan dibagikan kepada siapa. Kumpulkan 5 kultivator tingkat surgawi, maka urat nadi naga itu bisa dibuka, dan membiarkan energi spiritual kembali ke dunia ini. Energi spiritual. Tentu saja, urusan nanti, kita bicarakan lagi nanti. Ini, kau harus mengalahkanku dulu. Kau ingin bertarung denganku? Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apakah kau benar-benar pantas atau tidak? Kau sudah melawan Tiichi dan 3 temannya. Hanya dalam satu gebrakan. Menurutmu, kau bisa menang dariku? Entahlah, tapi aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Kalau tidak bertarung, aku tidak akan puas. Kau tidak mau menyerang duluan. Kau saja duluan. Semua jurus yang diajarkan ayah padamu. Aku sudah mempelajari semuanya. Kalau begitu, mari bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Pertarungan kita berdua, selama ini aku lebih sering kalah. Kali ini, juga tidak akan berbeda. Belum tentu. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Kau juga sama. 3 tahun ini, kau mengasingkan diri di keluarga Ye. Bukan benar-benar untuk menghindariku, tapi sedang mengumpulkan kekuatan. Sebenarnya, aku tidak berpikir sejauh itu, hanya ingin hidup tenang untuk sementara waktu. Kau lebih sulit dikalahkan daripada ayah. Beliau mengalah padamu. Sebenarnya beberapa tahun lalu, aku juga selalu mengalah padamu. Aku ini hanya yatim piatu. Kalau guru tidak memungutku, membesarkanku, mengajariku ilmu, aku pasti sudah lama mati. Aku pernah bersumpah dalam hati, apapun yang kau inginkan, aku tak akan merebutnya. Apa katamu? Tapi, plakat Dewa Perang adalah kehendak guru. Aku dilarang menolaknya. Kau, Belum beliau meninggal, menitipkannya pada seseorang untukku, memintaku untuk terus menyimpannya, untuk menunggumu. maaf. Dia bilang dia merasa bersalah padaku. Ia sudah lama tahu tentang masalah Anyuan. Aku masih berutang 1 pertarungan padamu. Kita belum selesai. Kau masih mau lanjut sekarang? Lanjut. Aku tidak butuh siapapun untuk mengalah. Kerahkan seluruh kekuatanmu. Majulah.
Kau, Jangan bersuara. bagaimana mungkin? Kau sudah berhasil menembus batas. Tingkat alam surgawi. Benar. Ku kalah. Suatu kehormatan bisa bertarung denganmu. Untuk membuka ruang harta, membutuhkan darahku, dan lencana di tanganmu itu. Aku sudah menyiapkan tabung berisi sampel darahku. Depan pintu ruang harta. Lokasi ruang harta itu ada di pinggiran kota, kediaman lama, dari pohon akasia tua. Jalan terus ke dalam, 20 langkah, bawah tanah. Aku mendengarkan. Pintu besi itu. Gunakan lencana untuk membuka kuncinya. Sampel darahnya ada di atas meja batu di depan pintu, dalam kotak kayu bercat merah. Qingyan. Dia baik-baik saja. Syukurlah, anak itu. Bawalah dia ke perbatasan utara untuk melihat makam ayahnya. Aku mengerti. Di. Perkataannya benar. Ia sudah menyiapkannya dari awal. Dra sudah menyiapkan semuanya sebelum datang ke Jiangnan. Tak peduli siapa yang menang atau kalah. Masalah ini harus diselesaikan secara tuntas. Lalu dia masih ingin bertarung denganmu. Dia sendiri yang bilang. Jika belum menyelesaikan pertarungan ini, dia tidak akan menyerah pada nasib. Inikah pil surgawi? Silakan Anda duluan, Ketua. Aku tidak butuh. Anda sudah berhasil menerobos. Kemarin. Menerobos di tengah pertarungan, kalian berempat. Semuanya ada 5 butir pil, sah 1 butir. Simpan, untuk Qingyan. Ketua, kami. Dia adalah peninggalan dari guru. Biar aku yang membaginya, kalau aku menyuruh kalian menggunakannya, gunakan saja. Anyuan, Jiangli, semuanya, akhirnya sudah berakhir. Sudah berakhir. Pil surgawi, 5 butir, 4 orang, akan membawa 1 butir, sanya. Kalian masing-masing dapat 1. Wah, gila. Aku bisa jadi pendekar tingkat surgawi nih, dalam waktu dekat. Aku tidak akan kembali ke wilayah utara. Pembangunan kembali kuil Dewa Perang, akan dipimpin oleh Ye Ying, dibantu oleh 3 orang lainnya. Setelah kalian semua menembus tingkat surgawi, baru aku akan kembali, buka jalur naga. Anda tidak akan kembali, Ayang harus aku jaga di sini. Wilayah utara sudah ada kalian, kita jaga tempat kita masing-masing. Soal kakak ipar, jangan lupa kabari kami ya. Kakak ipar, tunggu sebentar, Direktur Ye. Dia, diam, bodoh. Pegang yang benar, kami pamit. Ketua, kalau butuh apa-apa, panggil saja kami, kapanpun itu, sejauh apapun itu. Ayo pergi, kembali ke utara, waktunya bekerja. Sudah kubilang semuanya beres. Sudah selesai bicaranya. Mana lencananya? Biarkan saja di situ. Lagi pula sudah tidak berguna, simpan buat tutup mie instan saja. Habiskan dulu minumnya. Depannya apa rencanamu? Tidak ada rencana. Kamu benar-benar rela melepaskan kuil Dewa Perang dan memilih jadi orang biasa seperti ini. Mana ada kamu? Mana ada anak kita? Situlah aku akan berada. Hanya begitu saja. Hanya begitu. Bisa seperti ini saja, rasanya sudah sangat cukup.